Ya. Hari ini Ibu Guru akan lanjutkan dengan pembelajaran coding terkait dengan modul 1, modul 2 tentang berpikir komputasional. Komputasional itu di fase C. Fase C itu kemarin belum bilang fase C kelas berapa? Kelas 5 dan kelas 6. Nah, sebelum Ibu masuk dengan pembelajaran, mari kita berdiri dulu. Berdoa dalam hati. Berdoa semua, berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa juga. Amin. Semua berdiri. Semua berdiri karena ini sudah masuk siang. Kita bikin saja dulu. Empati semangat kita belajar. Kita menyanyikan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi kita terpampang ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Ada 7 kebiasaan ya, terima kasih dulu kembali. Ya, lanjut. Di sini modul yang Ibu Guru ajarkan tentang berpikir komputasional. Apa itu komputasional? Bisa dijawab. Nah, kemarin kan Ibu Guru sudah belajar tentang komputasional. Ada apa-apa lagi tuh? Ya, di kelas B kemarin ada apa? Dekomposisi. Dekomposisi ada 4 yang sebutkan apa kemarin? Dekomposisi apa lagi? Pola apa lagi? Algoritma. Ya. Ada 4. Di sini ada tujuannya adalah memahami prinsip dasar berpikir komputasional, dekomposisi, menemukan pola. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran. Kemudian peserta ini dapat memecahkan masalah sederhana dan menggunakan prinsip berpikir komputasional. Ya. Di sini perhatikan yang ketiga yang kita masuk dengan komputasional ya. Dekomposisi. Di sini dekomposisi ini perhatikan ada gambar orang sedang mencari sampah. Kemudian apa lagi? Ada membuat jus. Dari dekomposisi itu dia membuat langkah-langkah menyusun cara membuat apa? Jus. Kemudian langkah pertama dia mencari sampah itu awalnya dari apa? Itu dekomposisi. Kemudian dia mau menyeberang jalan. Di situ ada penyeberang jalan kan tidak? Ada.
menyeberang jalan. Setiap menyeberang jalan, tempat penyeberangannya yang harus aman seperti berapa? Cross atau jembatan penyeberangan. Kemudian kalau dia di jalan-jalan itu ada anak panah atau tidak? Ada anak panah itu menunjukkan kita harus menyeberang sesuai anak panah tersebut supaya kita tidak apa? Ditabrak oleh kendaraan. Kemudian ini contohnya di sini dalam gambar itu lihat harus dia kiri kanan. Dia kiri kanan untuk memastikan tidak ada kendaraan yang melintas. Kendaraan jika ada kendaraan tunggu sambil aman untuk apa? Menyeberang. Setelah aman, segera menyeberang jalan. Dan kalau sudah menyeberang jalan, jangan tiba-tiba langsung mau lari begini saja. Padahal lihat kiri, lihat kanan, lihat muka, lihat belakang. Supaya apa? Supaya apa? Jangan sampai kita ke tabrakan. Nanti disalahkan siapa? Nanti disalahkan siapa yang bawa kendaraan? Orang yang bawa kendaraan itu pasti salahkan. Kamu salah, padahal sebenarnya kita sendiri ya salah. Itu yang satu. Kemudian itu yang dimaksud dengan rekomposisi. Kemudian lagi, nanti kita diskusikan kelompok. Apa masalahnya, bagaimana langkah-langkah menyelesaikannya. Kemudian saya sebagai guru menjelaskan 4 sisi yang tadi. 4 sisi tadi yang tadi computational dalam menyelesaikan masalah ada dekomposisi, pengenalan pola, memilah informasi penting dan berpikir algoritmis. Nah, contohnya di sini dekomposisi ini yang tadi juga jalan, menyaring sampah, kemudian ada apa lagi? Membuat jus. Itu adalah dimaksud dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Dekomposisi adalah pemecahan masalah konkret menjadi langkah-langkah kecil seperti merencanakan pesta, memasak sayuran, mencuci dan memotong mencuci sayuran. Itu dia masuk di dekomposisi. Jadi ada langkah-langkahnya contohnya tadi seperti ada membuat pesta. Sebelum membuat pesta itu membuat apa dulu? Harus merencanakan apa dulu? Ada dulu dia punya ruangan. Kemudian harus dihias apa? Ruangan. Ada undangan harus disebarkan supaya undangan itu mereka datang untuk melaksanakan pesta tersebut. Kemudian nasi yang tadi. Nasi itu mencuci apa dulu? Kemudian apa? Mencuci beras lalu dimasukkan ke mana? Setelah reskuker dimasukkan beras, ditaruh apa? Air. Ditaruh air. Setelah itu baru ditekankan apa? Tombol reskukernya supaya kasih turun atau masih naik? Kasih turun supaya prosesnya untuk mau masak. Kemudian setelah masak kita apa? Kita hidangkan atau menyajikan di atas meja untuk siap untuk santap. Kemudian ada sayur lagi. Siapa yang bisa bikin sayur kangkung? Kalau sayur kangkung itu ya, saya di atas itu ada sayur kangkung. Kalau yang mau bikin mau lebih enak itu, pertama kalau mau bikin praktis, cuma apa? Ambil bawang merah, bawang putih, diiris-iris, jangan digiling lagi, diiris-iris, ditumis. Sebelum ditumis kita mencuci sayur dulu. Memotong sayur, setelah memotong dicuci sayurnya bersih. Setelah itu dikupas bawang merah, bawang putih, cili, terus tomat,
Kemudian siap untuk dimasak. Yang masak pertama itu bawang digoreng dulu sampai dia sudah apa? Agak coklat. Kemudian ditaruh cili. Setelah itu dimasukkan sayur. Tapi minyaknya jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak. Kalau banyak juga, kalau menurut kalian itu enak. Tapi kalau menurut ibu, orang tua kalian itu sudah melebihi. Kemudian lagi, ini nanti kita akan diskusi ya. Dan tadi nanti diskusi kita. Nah ini sudah dimasuk dengan pengenalan pola. Pengenalan pola contoh saat menggambar burung itu kita harus apa? Membuat apa? Membuat pola dulu. Setelah membuat pola kita mulai dengan rancang-rancang untuk menggambar. Dia punya apa dua? Dia punya sayap. Setelah itu dia punya kepala. Di sini dia punya mata. Kemudian dia punya mulut, apa panggung. Paruhnya di sini ya. Nah, kemudian kaki. Terus kita sudah bisa mewarnai agar lebih cantik. Itu yang disebut dengan pola. Bukan cuma pola yang seperti gambar burung saja. Contohnya kalian mau menjahit pakaian, mau kan jadi harus apa? Mengukur badan dulu, membawa baju, kain baju, lalu di tukang jahit mengukur kita punya badan, lengan, tangan, sampai batas yang kalian ingin sampai di mana. Mereka pinggang kalian itu supaya bentuk tubuhnya sesuai dengan ukuran baju. Setelah itu mereka bukan jadi membuat pola. Pola untuk apa? Menggunting baju sesuai ukuran tadi. Setelah itu dijahit. Setelah dijahit baru bisa kalian pakai. Bisa disebut dengan pola. Nanti pola lagi pada saat kita akan buat apa nih? Buat LKPD, di LKPD mandiri. Bisa kalian maju depan sesuai dengan petunjuk langkah berapa ke depan, langkah ke kiri, langkah ke kanan. Itu yang disebut dengan pola. Kemudian lagi, nah di sini abstrak. Abstrak ini dalam berpikir komputasional adalah proses menyederhanakan masalah kompleks dengan cara menggambarkan detail yang tidak relevan dan fokus pada informasi penting saja. Contoh penggunaan apa? Aplikasi pengelola kata Microsoft Word. Contohnya kemarin kita sudah melaksanakan aplikasi yang kita buat pada saat tidak salah itu hari Sabtu ya? Iya. Kita buat pola mencari apa? Mencari tidak salah di blog itu. Kalau yang kelas 6 kemarin kelas 6A ke 6B. Yang buat blog lalu mencari apa itu? Bukan harta karun. Itu pola. Kalau yang dia masuk di aplikasi itu, aplikasi blog itu yang ada burung, ada kucing, ada apa lagi itu? Ada itu dia, apa namanya? Nah itu. Lalu kita mencari dia punya apa? Nama-nama hewan, kemudian ciri-cirinya, lalu dipasang ke hewan tersebut. Ada contohnya kucing, apalagi ada siput, ada lagi, ada bebek. Nah itu ada. Kemudian kalian pasangkan. Kalau tidak terpasang dengan baik, maka di situ diperintahkan apa? Melihat hasilnya. Kalau dia sudah apa? Terputar berarti hasilnya sudah baik, berarti berhasil. Kemudian di sini Microsoft Word, kalian sudah pernah melihat laptop? Itu menyimpan data-data
dimaksud dengan abstrak. Di mana penggunaan fokus pada pemilihan teks tanpa perlu tahu cara kerja internet, mesin, atau konsep kursi yang mewakili berbagai jenis kursi fisik menggunakan mesin membuat kopi. Dulu waktu zaman era Ibu Purdolan itu masih menggunakan kopi itu masih ditumbuk. Tapi sekarang sudah pakai mesin. Bisa kopi yang orang dulu orang tua dulu itu kan mereka kurang hobi minum kopi yang ada di toko-toko. Tapi mereka menggunakan kopi yang dipetik langsung lalu diolah. Kopi itu lebih bermanfaat daripada kopi yang sudah dicampur dengan gula langsung dijual langsung dong yang biasa beli kopi mie, kopi senang, kopi opal api, nah itu. Kemudian yang mereka kita gunakan dulu itu beda, jadi sudah sekarang kan beda dengan dulu. Yang sekarang sudah pakai mesin untuk mengolah kopi. Sekarang tidak perlu kita harus tunggu cari lesong untuk menunggu. Ini sekarang sudah pakai mesin pemompa kopi untuk dia menggiling. Pak, lalu kita hasilnya kedua kalian melihat blender. Blender kalau kacangnya tadi dia besar, bisa kita kasih halus menjadi lembut. Nah, itu yang disebut dengan seledri. Itu sekarang sudah dengan mesin ya. Kalau kita mencuci pakaian, yang tadinya kita hanya sikat, tapi kalau tidak ada mesin dia putar, kita hanya menikmati dia punya hasil bersihnya. Jadi yang tadi contohnya seperti ada input, ada apalagi proses, ada output. Yang kalau input itu apa? Pertama mulai, itu kan kegiatan sehari-hari kan. Kalau contohnya kalau mau mencuci pakaian harus apa dibuat? Iya, menekan tombol lalu masukkan deterjen, kemudian masukkan air, kemudian masukkan pakaian sesuai dengan takaran mesin itu dia membutuhkan berapa kilo. Lalu kemudian lagi setelah itu diputar mesin, masih diproses, sudah masuk diproses. Mulai mesin sudah mulai berputar pakaian sampai tombolnya nol, berarti pakaiannya sudah. Nah, kalau output berarti sudah selesai. Output itu sudah siap untuk dijemur, lalu dilipat. Itu sudah masuk di output. Kemudian lagi, sekarang yang komputer tadi sudah paham toh? Semua sudah paham atau belum? Sudah. Sekarang itu sudah bagi masing-masing punya LKPD berkelompok, mana kelompoknya? Ada kelompok yang kemarin? Oh, kemarin kelompok seperti ya, ini kelompok 1. Kemarinnya kalian bukan kerja, tapi butuh perjauhan ya. Ini LKPD kelompok ini. Ya, LKPD kelompok situ kalian tulis nama kelompok, kemudian ada nama kelompok dicantumkan. Ya sudah, tulis. Kemudian kalian tulis nama kelompok, nama-nama yang itu, kemudian nanti masing-masing kelompok presentasi. Sekarang kalian catat dulu. Catat
Catat ya. Kalian berembuk begini supaya ada yang berembuk semua berembuk bahwa oh ini seperti ini begini. Nah, sama-sama. Ya, dulu supaya nanti setelah ini presentasi ya, masing-masing kelompok. Tapi dari tayangan pertama sampai terakhir tadi algoritma tadi, kalian sudah paham belum? Paham atau belum? Dari algoritma tadi sudah kalian paham atau belum? Sudah. Nah, yang dari algoritma itu kan dia punya langkah-langkah ini yang disebut dengan algoritma. Apa itu algoritma? Algoritma adalah serangkaian instruksi atau langkah logis yang terstruktur untuk menyelesaikan masalah atau menyelesaikan tugas tertentu. Dalam dunia komputer, algoritma pengurutan atau sorting algoritmik digunakan untuk mengatur data dalam urutan tertentu. Misalnya, saat Anda menyortir harga produk dari termurah ke termahal, di situ belanja online. Bukan berarti dengan HP saja. HP ada laptop, kemudian ada juga komputer. Bisa kalian belanja sesuai dengan kalian punya mau. Jika kalian merasa kurang bagus, berarti kalian buang kemana? Ke tempat sampah. Tentunya di online belanja di mana? Di Shopee. Kayak di Lazada. Orang tuanya sering belanja online itu. TikTok. Kemudian ada obat-obatan yang orang tua juga sering belanja. Ada kalian punya tempat pensil, ada sepatu. Mereka sering belanja di online. Lalu bayarnya di mana? Tempat. Yang istilah dengan COD, bayar di tempat. Ada mereka juga bayar dengan HP. Tinggal apa? Tipis barcode-nya, lalu ditekan, sudah masuk, sudah terkirim uangnya. Nah, itu yang disebut dengan algoritma. Kemudian ada juga yang kemarin nanti setelah ini kita bisa praktek menjadi harta karun melalui apa itu? Petunjuk instruksi. Bawah ya, petunjuk itu ada maju satu kotak, kemudian belok kanan atau kiri, kemudian bergerak vertikal atas bawah, hindari batu. Kalau tidak batu ada berarti kalian hindari. Kalau kamu adu terus berarti tertabrak batu. Sudah? Bisa? Siapa yang bisa duluan maju? Maju kelompok satu. Nah, coba kelompok berapa? Kelompok 3. Ayo maju. Kelompok 3 jalan. Kelompok 3 maju dulu. Ayo maju. Ayo kelompok 3 maju. Semua bisa. Pertama dulu yang kelompok dulu. Nanti yang kedua baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama kelompok Adil, Bilkis, Nadia, Jema, dan Said.
anggota, 5 anggota. Di sini tadi kita mau sedikit. Pilihlah salah satu situasi di bawah ini dan diskusikan bersama kelompokmu. Langkah algoritmenya. Kita pilih yang nomor 1, verifikasi gangguan kelas. Lanjut. Situasinya atau masalah jaga apa masalahnya? Apa tujuannya? Agar kelas tetap bersih dan nyaman. Susun langkah-langkah. Langkah 1, mengambil sapu. Langkah 2, mengambil kursi. Langkah 3, mengambil jendela. Langkah 4, menyapu. Langkah 5, mencari kereta dan mengangkat air. Langkah 6, lalu menyetel. Berdua sih. Gambar algoritma kalian dengan simbol atau panel. Maju, turun, maju, naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari kelompok kita tadi ada yang mau menanggapi, ada yang menanggapi kan? Ada yang mau menanggapi kelompok 1. Dari tadi presentasi hasil kerja mereka, ada yang mau kasih sanggahan atau mau kasih masukan? Ada pertanyaan atau tidak? Ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak bilang apa? Masukan? Ya. Lanjut, berikut. Jadi kalian memilih dari tempat itu makanan atau makanan apa yang kalian suka, lalu dibuat dia punya langkah. Ayo pembelajaran berapa? Bukan pembelajaran tapi mau kelompok berapa yang maju? Kelompok 1. Siapa yang maju? Ada dia punya? Belum di bawah. Ayo kelompok 1 2. Tapi setelah selesai kalian kasih hasil di masing-masing lagi ya, supaya ada berapa orang maju depan. Nanti 2 orang maju depan, 1 perintah, 1 ya. Jadi apa? Jadi lomba. Ayo gimana? Ayo lagi. Ayo nyanyi. Kamu sudah dengar? Tidak. Sudah. Perempuan tadi baik. Masih ada yang kemarin tuh saya tapi akhirnya pulang barang kemarin hilang videonya hilang. Tiga orangnya ini
Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok anggota Kaira Clara Salsa Rajib Abita. Ini apa nasi ini dimasak nasi. Situasi ini ada. Sudah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 3, kelompok 2. Ayo maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menginformasikan hasil kerja kami. Nama kelompok 2 anggota Cici, Yaya, Afika, Nurfa, Adan, Hamdan. Petunjuk: pilihlah salah satu situasi di bawah ini dan diskusikan bersama kelompokmu. Langkah algoritmanya: 1. Membuat jus mangga. Situasi yang dipilih sedang panas terik. Apa masalahnya? Sedang kehausan. Apa tujuannya membuat jus? Susun langkah-langkahnya. Langkah 1. Mempersiapkan bahan-bahan. Langkah kedua, mengupas kulit mangga. Langkah ketiga, masukkan buah ke blender. Langkah keempat, kemudian memasukkan es batu ke dalam blender. Langkah kelima, sediakan gelas. Langkah keenam, menuangkan jus gelas dan siap untuk diminum. Gambarlah algoritma kalian dengan simbol atau panah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ada yang dari kelompok lain mau kasih sanggahan atau kasih pertanyaan? Ada kan tidak? Pas? Ya, jadi yang tadi kalian presentasi itu tentang algoritma. Ada membuat langkah-langkah, kemudian dia membuat simbol atau anak
panah. Jadi kalau kalian membuat simbol berarti kalian mencari lagi. Tapi kalau anak panah berarti kalian sudah bisa mengukur bahwa oh ini sih mau belok kiri. Anak panahnya ke mana? Ke kiri, ada ke kanan, ke atas atau ke bawah. Nah sekarang Ibu Guru mau lihat kalian punya hasil presentasi pribadi mandiri. Dari mandiri itu kita bisa mengetahui bahwa yang tentang algoritma juga langkah-langkah untuk menemukan harta karun. Ada kapten kan tidak? Ada kapten. Kemudian dia mau kehilangan peta harta karunnya di Pulau Langka. Dia untungnya dia masih ingat bahwa harta karun tersebut di X. Dalam sebuah peta berbentuk grid 10 kali 4, kamu diminta membantu Kapten Ilo menemukan rute paling tepat agar tidak terjebak dalam rawa. Ya, jadi kalian bisa menemukan. Coba kalian presentasi 2 orang maju depan. Yang laki-laki sama perempuan. Coba. Yang asli ini coba maju depan. Kelompok 3 duluan. Coba. Yang satu membaca, satu sebagai apa? Robotnya. Yang pemerintah. Pemerintah muncul. Nah, 2 orang. Ayo supaya saya perempuan laki-laki. Bisa lagi, tapi kalau tidak dapat nanti baru berikutnya lagi. Pertemuan berikut itu pertemuan sampai 3 kali puas. Karena setiap selesai ini bukti dulu. Apa yang mana di LMS kalian punya wajah semua dan kemampuan. Jadi, begini di sini. Baca dulu. Baca. Kami dari kelompok 3 merepresentasikan nama Bilkis Abdul. Bukan. Ini pribadi. Nama kelompok. Nama kelompok. Nama saya. Nama media Bilkis Adil Mulya dan saya. Ini langsung saja langsung. Peserta didik mampu menganalisis dan mengevaluasi hasil dan meminta langkah algoritma. Cerita awal. Peta harta karun Kapten. Maju di sini, 2 orang maju. Nah, nanti sebagai apa? Nanti sebagai perintah. Nanti yang pakai wajib berita sih makanya. Wajib dari kota. Baru dia bisa maju ke berapa langkah. Maju 1 kotak. Turun 2 kotak. Belok kiri 1 kotak.
Maju satu kotak. Naik 2 kotak. Jadi Belok kiri 2 kotak. jadi kalau begini, begini. Jadi kalau begini berarti dia baru begini. Dia bilang berarti jangan mundur ya. Turun 1 kotak. Belok kiri 2 kotak. Maju 2 kotak. Ya, tapi di bawah dia punya apa? Tulis instruksinya bagaimana? Maju 2 kotak, turun 1, gerak vertikal bawah atau atas. Jadi punya di bawah. Kemudian maju 2 kotak.